Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga bisa rawuh di masjid ini. Insyaallah kita dengarkan khutbah bersama-sama dan nanti insyaallah kita jalankan sholat Jumat bersama-sama. Sebelumnya saya mengajak monggo kita senantiasa memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Karena iman dan takwa kita itulah yang nanti akan menjadi ukuran tinggi atau rendahnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggi rendahnya derajat di sisi Allah itu adalah tinggi derajat yang sebenar-benarnya. Mungkin kalau di dunia ini ya mungkin derajat ditentukan oleh kekayaan, oleh pangkat gitu. Tapi di akhirat nanti betul-betul kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Oleh karena sekali lagi, derajat ketinggian iman takwa itu selalu harus senantiasa kita pelihara dan senantiasa kita tingkatkan bersama-sama. Kita juga perlu bersyukur bahwa kita semua sudah masuk pada bulan Muharram. Saya mengingatkan ada amalan yang sangat baik di bulan Muharram ini, yaitu pada tanggal 9 Muharram itu namanya puasa Tasu'a. Kemudian tanggal 10 Muharram puasa Asyura. Nah ini pahalanya sangat besar sehingga sangat sayang ketika kita lewatkan. Dan dari tahun yang baru ini saya juga mengajak, mari kita tingkatkan amal ibadah kita dan amal-amal kita yang barangkali selama ini belum menjadi perhatian kita, yaitu amalan tentang zikir. Maka saya akan sampaikan ini keutamaan tentang zikir, mengingat Allah. Amalan yang tidak perlu biaya khusus, tidak perlu tenaga khusus, tidak perlu misalnya harus menahan seperti puasa misalnya, tapi bisa kita laksanakan di mana-mana. Amalannya sangat ringan tapi pahalanya luar biasa gitu. Nah, di antaranya mengingat Allah itu adalah di antaranya mengingat Allah dengan sholat juga itu. Maka memperbanyak sholat. Ada ulama yang mengatakan nanti di hari kiamat itu namanya qiyam ya. Qiyam itu kan berdiri. Kita akan berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama yang menasihatkan agar kita nanti di akhirat kondisi kita baik dalam ketika qiyam menunggu keputusan Allah. Kita perlu banyak qiyam di dunia ini. Apa yang dimaksud qiyam? Yaitu sholat gitu. Selain sunat-sunat wajib yang barangkali selama ini belum optimal, kita masih aras-arasan untuk sholat jamaah di masjid, masih jarang-jarang gitu. Kita optimalkan di masjid berjamaah tepat waktu itu bagus sekali, amalan sangat utama gitu. Dan juga itu sebagai cara mengingat Allah. Kemudian yang lain, berzikir itu adalah mengingat Allah. Maka ketika kita mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Jadi maka ingatlah padaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini nas yang perlu kita pelajari dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ya. Ini berzikir. Jadi kalau kita banyak mengingat Allah, banyak bersyukur pada Allah, nanti Allah akan ingat pada kita. Ingat pada kita itu mestinya ya mengabulkan doa-doa kita di antaranya. Kemudian berikutnya adalah Allah akan mengampuni orang yang berzikir, sebagaimana Allah mengampuni Nabi Yunus dengan mengeluarkan dari perut ikan.
Jadi Nabi Yunus itu ketika di dalam perut ikan, apalagi di malam hari itu mengalami 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kedua, kegelapan di dalam laut. Ketiga, kegelapan di perut ikan. Apa doa Nabi Yunus? Doa Nabi Yunus ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ustadz Abu Humairah itu menjelaskan dengan nas-nasnya yang sangat gamblang ya, bahwa doa ini sangat makbul. Jadi kalau kita berdoa didahului dengan ini dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Baru kemudian berdoa. Kita mau mohon apa? Ini menunjukkan doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah. Dalam aspek mengingat Allah itu berzikir itu akan lebih baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Darda, Rasul bersabda, tidaklah aku akan memberitahumu tentang tindakan terbaikmu yang paling mulia di hadapan Tuhanmu, yang menaikkan peringkatmu ke posisi tertinggi, yang lebih baik bagimu daripada menghabiskan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuhmu sehingga kau menyerang di leher mereka dan mereka menyerang Anda. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah, berzikir. Mengingat Allah itu biasanya yang kita lakukan adalah setelah sholat. Setelah sholat. Tapi sebenarnya setelah sholat saja itu kurang. Akan baik setelah sholat, di luar setelah sholat ada zikir pagi, ada zikir petang. Kalau bapak-bapak sekalian membuka YouTube zikir pagi Ustadz Hanan Ataki, suaranya merdu sekali, kita disetel, kita tirukan, itu sudah kita dapat zikir pagi. Sore ada namanya zikir petang, kita disetel saja YouTube, kemudian nanti Ustadz Hanan Ataki akan menyampaikan bagaimana zikirnya, kita tirukan saja gitu. Itu sudah kita dapat zikir petang, suaranya merdu sekali. Ada lagi zikir sebelum tidur. Hanya sebelum tidur kita hanya membaca doa aja, tapi membaca doa itu sudah baik gitu. Tapi kalau ditambah zikir lebih baik lagi. Ada sebuah nas yang menunjukkan di antara zikir sebelum tidur ya, kita dinasihatkan untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali. Dan membaca syahadat, dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, kemudian membaca istighfar. Istighfar 3 kali. Nanti sudah ada pahala besar tersendiri. Itu kan yang ketiga ya. Jadi setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur, ada lagi zikir kemana saja, di mana saja. Yang penting pas tidak di toilet. Bapak Ibu saya kira sering, saya juga sering mengalami di perjalanan macet. Apa yang kita lakukan? Zikir. Kalau macetnya itu sampai harus nunggu misalnya antrian di Bangjo itu ya, macetnya sampai 15 menit. Kita bisa baca sholawat 1 menit, saya pernah menghitung itu 26 kali. Bisa dikalikan 26 kali 15 menit. Dapat berapa? Kita baca istighfar bisa berkali-kali. Baca subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Itu bisa berapa kali, bisa sering kali, bisa banyak kali. Dan di antara doa yang perlu kita lantunkan adalah doa agar bibir kita itu selalu basah dengan zikir. Maka ketika tahun baru ini ya, tahun baru, kita mulai dengan kita tambah amal kita, zikir, misalnya kayak gitu. Kita punya komitmen, bapak sekalian mempelajari lagi, mendalami lagi, gitu. Kemudian mengamalkan, itu mudah sekali, nggak perlu biaya. Cuma komitmen untuk melaksanakan. Zikir yang lain adalah zikir dapat menghidupkan hati dan makanan yang tepat. Jadi tubuh kita itu kan punya 3 aspek ya. Aspek akal itu makanannya ilmu. Kemudian fisik, jasmani, makanannya ya makanan sehari-hari. Kemudian hati itu makanannya zikir. Kalau makanan zikir itu enggak ada puas-puasnya. Sebanyak mungkin semakin baik. Sebanyak mungkin semakin besar pahala yang kita terima. Dan banyak zikir, seringnya membaca kalimat thayyibah nanti akan memudahkan kita meninggal untuk husnul khotimah. Karena sudah terbiasa. Kemudian zikir dapat
mendapatkan 1000 kebaikan dan menghapus keburukan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim hadisnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah, beliau bersabda, apakah seorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan tiap hari? Salah seorang antara yang duduk bertanya, bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Rasul bersabda, hendaklah dia membaca 100 tasbih, subhanallah. Membaca 100 tasbih. Kalau digabungkan ya, tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini bagus sekali. Maka ditulis 1000 kebaikan baginya dan 1000 kejelekannya akan dihapus. Hadis riwayat Muslim. Namanya diriwayatkan Bukhari, diriwayatkan Muslim, itu kita yakini hadis-hadis yang sahih. Kemudian zikir itu adalah harta surga. Harta surga. Harta di surga kita itu. Insya Allah saya yakin dan kita berdoa kita nanti akan masuk surga. Gitu. Kita yakin. Prasangka hambanya sama dengan prasangka Allah. Kita yakin ini kita beramal untuk itu. Maka harta kita akan tambah dengan zikir itu. Dari Abu Musa al-Asy'ari dia berkata, Nabi berkata kepadaku, maukah aku membimbingmu ke harta karun di antara harta surga? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia berkata, katakanlah tidak ada upaya kekuatan selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Juga kita banyak berzikir, la haula wala quwata illa billah. Kedelapan, membasahi lidah dengan zikir adalah ibadah yang ringan namun pahala besar. Membasahi lidah dengan zikir. Zikir kita itu selalu basah dengan zikir. Gitu. Basah zikir. Bapak-bapak sekalian nanti pulang dari masjid berapa lama ya? Misalnya 5 menit, 10 menit. Baca istighfar. Baca zikir yang lain. Insya Allah itu bermanfaat daripada diam saja. Gitu. Insya Allah lisan kita nanti akan basah. Kemudian dalam nas yang lain juga disebutkan bahwa zikir itu akan membedakan seperti perbedaan orang zikir dan tidak berzikir. Seperti orang yang hidup dengan yang mati. Gitu. Zikir dan zikir itu sangat mudah. Kemudian yang lainnya adalah berzikir adalah cara berdagang dengan Allah, cara berdagang pada Allah. Rasulullah bersabda dari riwayat Abu Dzar, hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap kali bacaan tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang keburukan adalah sedekah, dan sebagai ganti semuanya adalah bisa kita ganti dengan sholat duha. Sholat duha 2 rakaat. Tapi di luar sholat duha, setelah sholat duha kita kerjakan, kita berzikir lagi dengan doa-doa yang sama. Insyaallah akan terkumpul pahala yang sangat banyak. Nah, itu yang saya sampaikan dalam khutbah bagian pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan monggo kita punya komitmen untuk mengamalkan. Kurang ada manfaatnya, ada ilmu masuk ketika tidak kita amalkan. Dan kita tidak tahu umur kita itu masih berapa lama, tidak ada yang tahu. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini saya masih mengingatkan, monggo senantiasa kita tingkatkan iman, kita jaga dan kita tingkatkan iman dan takwa kita. Sekali lagi bahwa iman dan takwa itu adalah nanti akan menjadi ukuran tinggi atau rendahnya derajat kita di sisi Allah. Derajat kita di sisi Allah itu kita harus mengupayakan harus selalu tinggi, harus tinggi. Jangan sampai kita punya derajat yang rendah di sisi Allah. Nanti kalau kita meninggal, kita tidak bisa lagi meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Sebutkan juga dalam firman Allah ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Sekali lagi saya mengajak untuk memperbanyak zikir. Banyak nas-nas yang menunjukkan, saya ulangi lagi bahwa di antara fadilah zikir itu membedakan seperti perbedaan orang yang zikir dengan yang tidak zikir, seperti perbedaan orang yang hidup dengan yang mati. Ini ada nasnya. Kemudian barangkali
kita belum memanfaatkan untuk berzikir dari keseharian kehidupan kita. Misalnya dari berangkat ke kantor, ke tempat kerja. Zikir itu, di antara zikir, ungkapan dari seorang ulama, di antara wujud zikir adalah qiraatul Quran. Nyata qiraatul Quran, baca Quran bentuk zikir juga pada Allah. Maka jangan kita lewatkan qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu ada yang bisa kita baca, ada yang bisa kita dengarkan. Bapak Ibu yang kagungan mobil, mestinya tape-nya itu diberi flash disk yang berisi Al-Quran. Syukur bisa 3 atau 4 juz dari yang akhir. Kalau saya sarankan yang akhir-akhir sambil kita menghafalkan. Nanti di perjalanan kita setel, kemudian kita itu udah pahala. Makin jauh perjalanannya makin banyak pahalanya. Maka strategi-strategi memperbanyak pahala ini harus kita ingat, kita lakukan dan kita optimalkan terus menerus. Monggo kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah umat Islam di Palestina. Ya Allah, berilah motivasi yang tinggi pada kami semua untuk beramal yang lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami. Ya Allah, lepaskanlah kami dari berbagai permasalahan-permasalahan yang mempersulit, dari permasalahan hutang, pinjaman dan sebagainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.